Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak sekalian? Baik, Bu. Alhamdulillah ya, walaupun cuaca hari ini terik sekali, kalian tetap bersekolah. Nah, sekarang kita absen. Yang pertama, Ana Syafitri. Hadir, Bu. Oke. Hamidah. Sakit, Bu. Sakit. Yang Nadia. Hadir. Teti Khadijah. Hadir, Bu. Oke, absen udah selesai. Alangkah baiknya kita berdoa sebelum memulai materi hari ini. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Jadi materi pertama kita adalah norma dan keadilan. Norma dan keadilan. Ada yang tahu norma itu apa, anak-anak? Jadi ada yang tahu norma itu apa? Tidak, Bu. Norma adalah peraturan yang mengikat di dalam kehidupan masyarakat. Jadi anak-anak, norma itu sifatnya itu mengikat untuk terciptanya masyarakat yang harmonis. Norma juga berlaku di lingkungan masyarakat tertentu, misalnya etnis atau negara tertentu. Norma juga terdapat memiliki sifat universal, berlaku semua masyarakat. Norma terbagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama norma kesusilaan, yang kedua norma kesopanan, yang ketiga norma agama, dan yang keempat norma hukum. Jadi ada yang tahu penyebab dari norma ini? Yang saya akan menjelaskan. Yang pertama itu norma kesusilaan. Norma kesusilaan berasal dari hati nurani untuk berbuat kebaikan. Contoh ya, Iya, Bu. teman kita kesusahan, sebaiknya kita harus menolong karena berasal dari hati nurani. Contohnya, kayak teman kita perlu bantuan, kita harus membantu, dan banyak lah. Contoh melanggarnya dari norma kesusilaan ini, jika teman kita mencontek, itu perilaku yang tidak baik dan tidak patut untuk dicontoh. Yang kedua, norma kesopanan. Ada yang tahu norma kesopanan itu apa? Tidak, Bu. Ya. Jadi norma kesopanan adalah norma yang mencerminkan perilaku terpuji dan kebiasaan yang berlaku masyarakat. Contohnya seperti dalam sekolah. Kalian anak-anak kan menghormati guru, dalam rumah anak-anak menghormati orang tua, dan dalam lingkungan sekitar kita menghormati orang yang lebih dewasa. Yang ketiga, norma agama. Ada yang tahu norma agama itu apa? Aturan yang berasal dari Tuhan. Ya, benar banget. Aturan yang berasal dari Tuhan. Ya, jadi norma agama adalah kaidah atau peraturan yang mengatur dan berasal dari wahyu Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya norma agama itu kalian wajib sholat 5 waktu, puasa, itu untuk orang yang muslim. Dan bagi yang melanggarnya akan dikenakan sanksi dan mendapatkan dosa di akhirat nanti. Sampai di sini anak-anak paham? Paham, Bu. Yang keempat itu adalah norma hukum. Ada yang tahu norma hukum itu apa? Tidak, Bu. Nah, jadi norma hukum adalah peraturan yang mengenai tingkah laku manusia yang sifatnya memaksa. Seperti kalian melanggar peraturan negara, kalian akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Contohnya,
maka dikenakanlah pasal dan akan dikenakan hukuman. Materi selanjutnya yaitu arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Aturan dalam masyarakat memiliki aturan penting dalam terciptanya ketertiban, keharmonisan bagi masyarakat. Nah, jadi ada 4 jenis fungsi norma dalam masyarakat. Yang pertama itu pedoman dalam bertingkah laku. Norma membuat aturan tingkah laku masyarakat dalam pergaulan dalam lingkungan masyarakat dan lingkungan sosial. Yang kedua, menjaga kerukunan anggota masyarakat. Jadi setiap warga negara harus menjaga kerukunan antara masyarakat dan tetangga. Misalnya kayak ada tetangga yang bentrok lah, kayak misalnya tetangga lagi saling cekcok. Jadi sebagai masyarakat yang memiliki kerukunan itu harus kayak memisahkan agar terciptanya. Yang ketiga, sistem pengadilan sosial. Sistem pengadilan sosial itu tingkah laku masyarakat yang diawasi dan dikendalikan oleh aturan tertentu. Yang keempat itu adalah alat mewujudkan keadilan. Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan berasal dari kata adil, yaitu kejujuran, kelurusan, kekuasaan yang tidak berat sebelah, jadi tidak memihak antara pihak. Jadi apakah anak-anak sudah mengerti yang Ibu sampaikan? Sudah, Bu. Baik, materi hari ini sudah selesai. Jadi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.